Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafiul Anam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang media sosial, tepatnya pada kelas 11 SMA, yaitu dengan tema atau subbab adab bermedia sosial. Nah, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dari Kiai Haji Bapak Abdul Halim. Saya dari kelas 3E Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Syarifuddin, Wonorejo, Kedung Jajang, Lumajang. Media sosial itu sekarang di Indonesia ini, terutama di daerah lah masing-masing ya, semuanya itu lagi bukan gempar istilahnya, itu semakin menyeluruh ya ke ujung-ujung sampai ke kalangan remaja, kalangan orang tua, bahkan sampai ke anak-anak kecil. Nah, jadi pada bab kali ini yaitu adab bermedia sosial sangat perlu dibahas gitu. Nah, penggunaan media sosial di masyarakat akhir-akhir ini cukup memprihatinkan ya, terutamanya ya pada daerah masing-masing, juga di negara masing-masing. Ya, daerah kita, negara kita itu sudah kan, terutama di kalangan remaja. Ini pada kalangan remaja itu sangat overpower gitu ya kalau istilahnya. Bukan hanya kalangan remaja saja, tapi juga pada kalangan orang tua ataupun masih anak-anak itu, usia dini lah, juga overpower juga dalam permainan gadget ya atau media sosial ini ya. Yang baik bagaimana, yaitu media sosial yang seyogyanya digunakan sebagai sarana interaksi dan sosialisasi agar silaturahmi tetap terjaga tanpa terhalang oleh waktu dan tempat. Nah, ini sering disalahgunakan gitu. Media sosial cenderung digunakan sebagai hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Sebetulnya itu bukan di luar nalar gitu kalau menurut saya, bahwasannya media sosial itu penggunaannya cukup dibatasi saja gitu, sampai mulai tengah-tengah lah, nggak terlalu lebih nggak kurang gitu. Karena kalau lebih ya overpower itu bahaya juga, kalau kurang ya yang diinginkan itu perkembangan zaman mengikuti media sosial ini, perkembangan dengan negara-negara yang lain gitu. Nah, yang tepat itu tengah-tengah saja. Disalahgunakan seperti untuk ria atau sombong, dan juga ingin dipuji, rasa keduanya itu ya. Yang pertamanya ria atau sombong, serta ingin dipuji. Kedua sifat ini sangat hati-hati ya, karena membahayakan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi dari kedua ini ada lagi, yaitu sifat bohong, ghibah, fitnah, dan maksiat, mengekspos foto ataupun video yang tidak layak. Nah, itu jangan disalahgunakan. Dan juga hal-hal yang lain. Media sosial seakan sudah menjadi candu bagi masyarakat
Indonesia, khususnya di kalangan remaja masa kini ya. Tentunya itu kalau sudah menjadi candu agar dikurangi lah untuk memanajemen waktu 24 jam. Kalau kadang sampai tidak bisa lepas hampir 24 jam dengan smartphone. Nah, itu harus dikurangi, di manajemen lagi waktunya, diatur sendiri. Kekurangan keteledoran dalam menggunakan smartphone itu harus hati-hati ya, biar tidak terjerumus dari sifat-sifat tadi itu. 24 jam atau diatur beberapa jam untuk memikirkan hal-hal yang untuk pengembangan potensi diri, maksudnya untuk diri sendiri ya, apa yang harus ditekuni lagi, yang masih kurang itu apa, itu harus diwujudkan gitu. Meskipun 1 jam saja sudah cukup untuk memikirkan manajemen waktu selama siang dan malam pas 24 jam. Kemudian menurut Syahid Sahidah, fenomena media sosial di tengah zaman yang penuh inovasi teknologi komunikasi di dunia maya sangat berperan dalam aktivitas keseharian bersosial di masyarakat. Nah, sangat berperan ya, seperti setiap di tempat-tempat selalu posting status itu sangat berperan untuk memberi kabar informasi gitu. Kemudian menurut Bapak Kartono 2018, yaitu karena media sosial atau yang sering disebut dengan sebutan medsos sangat banyak menawarkan kemudahan yang membuat remaja betah berlama-lama. Ya, remaja yang selalu berlama-lama. Selain dari remaja juga pada kalangan orang-orang dewasa gitu ya. Dan juga ya intinya semuanya tinggalkan zona nyaman sudah agar supaya kehidupannya itu lebih terarah sesuai dengan cita-cita yang telah ditentukan oleh masing-masing. Kegiatan yang seharusnya ini menjadi sarana beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah justru dikotori dengan perbuatan-perbuatan kemungkaran tanpa memperhatikan adab maupun etika, sehingga kita terjauh dari Allah. Bahkan justru malah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang seharusnya digunakan dengan baik malah digunakan yang keliru. Takutnya dapat murka dari Allah kalau, dan juga tambah jauh gitu. Hal-hal yang bisa membuat kita tambah jauh dari Allah itu ditinggalkan saja agar tidak dapat murkanya. Seperti halnya dikotori dengan perbuatan-perbuatan kemungkaran, yaitu bohong, berbisnis gitu, semuanya mempunyai akun bisnis dengan medsos. Nah, itu malah digunakan sebagai kemungkaran, seperti halnya malah menipu orang. Kayak itu bahaya juga ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 11. Surat An-Nur ayat 11. Yang berbunyi
Artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Dalam perkembangan medsos yang sekarang ini, khususnya di era 4.0 ya, sekarang ini juga dapat digunakan untuk berjualan dan transaksi keuangan. Namun seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, media sosial juga dapat menjadi ajang permusuhan dan pertikaian. Misalnya grup WhatsApp, saat mendapatkan broadcast atau informasi dari seseorang yang ada di grup tersebut, selalu ada satu atau dua orang atau bahkan juga bisa lebih yang meneruskan informasi tersebut ke grup lainnya. Jika informasi tersebut benar, tidak menjadi masalah. Namun jika informasi tersebut salah atau bohong, ya hoax ya, maka akan menjadi masalah dan amarah. Kabar bohong atau hoax yang beredar di dunia maya itu mengundang amarah pengguna karena digunakan tanpa rasa tanggung jawab. Nah, ini nih tanggung jawab ya kalau ada berita bohong yang disebarkan itu. Harus hati-hati ya. Nah, maka harus dihindari ya, selain dari sifat bohong tadi, juga sifat-sifat tercela lainnya saat menggunakan adab bermedsos gitu ya. Harus dijaga agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ya, gunakan kesempatan ini yaitu bermedsos kita semua untuk niat semata-mata karena mendekatkan diri kepada Allah agar tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu digunakan untuk berdakwah ataupun kalau tidak berdakwah, intinya tidak membingungkan orang gitu ya, supaya membantu orang saja. Apabila teman-teman ingin berdakwah melalui medsos, bagaimana caranya? Itu ya tetap intinya dengan kata-kata yang tidak keras ya, selalu rendah hati, nadanya harus tetap tidak menyakiti hati orang lain gitu ya, tetap tenang gitu ya dalam hal berdakwah. Sebagaimana dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Bila ia tidak mampu, rubahlah dengan hatinya, dan itu adalah paling lemahnya iman. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat ya, tentunya tetap dengan tidak pakai kekerasan gitu saja. Kalau bagaimana caranya berdakwah melalui medsos, intinya dengan bahasa yang tetap sopan, dianjurkan ya, tidak memandang rendah orang lain, itu bagus. Dan serta juga harus menjauhi sifat-sifat yang tadi, yaitu sifat riya ataupun sombong, pamer hal-hal yang ya intinya sudah sombong, sudah dalam hal fisik dan lain-lain. Selain itu juga ada sifat yang ghibah, dan ghibah itu makan daging orang teman sendiri gitu ya, rasan-rasan itu ghibah. Jadi jangan bohong, ghibah, fitnah, dan
satunya lagi apa ya tadi, itu maksiat tentang foto ataupun video dalam medsos itu tetap jangan dilakukan, jangan dilakukan terus hal-hal yang tercela tersebut. Apabila sudah kelewatan ataupun sudah terlanjur, maka segera bertobat lagi itu, dan apabila lupa juga sama bertobat, cepat-cepat bertobat ya, agar sudah intinya jangan berdusta atau bohong saat penggunaan medsos ya, mengadu domba sesama yang lain, namanya namimah, itu jangan juga. Terus kemudian apalagi ya, karena untuk menghormati perasaan orang lain gitu. Jadi terus meningkatkan, menjaga perasaan orang lain ataupun kelompok lain ya, daripada kepuasan sendiri ataupun kepuasan kelompok kita, kelompok masing-masing, itu harus didahulukan orang lain. Intinya adabnya tetap dijaga meskipun bermain medsos. Jadi sudah dimudahkan saja sosialisasinya dengan menghormati orang lain, karena apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat tentunya ya, yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 36. Nah, pada ini ya, Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi meskipun perbuatan yang baik sekecil biji zarah gitu ya, juga dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan hal-hal yang buruk sekecil zarah itu dipertanggungjawabkan, apalagi sebesar. Nah, kemudian kepada tuntunan bermedsos ya, pemakaian penggunaan media sosial. Yang pertama itu menyampaikan informasi dengan benar. Yang kedua, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka melalui cara dengan meneliti fakta terlebih dahulu agar tidak menimbulkan prasangka suudzon atau buruk sangka itu. Kemudian menghindari namimah atau mengadu domba, dan kemudian menghindari sukriyah, kemudian bijak dalam bermedia sosial, kemudian yang terakhir menghindari hal-hal negatif di media sosial. Ini tuntunan-tuntunannya ya, seperti apa? Yang menyampaikan informasi dengan benar ya jujur ya, menyampaikan informasi dengan benar, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi tertentu di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Nah, takutnya hoax gitu. Kemudian menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka. Tadi melalui dengan cara meneliti fakta ya. Nah, untuk mencapai ketetapan dan data dan fakta, seseorang itu hendaknya mengecek terlebih dahulu atau meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang diperoleh agar tidak terjadi ghibah gitu ya. Fitnah, tajassus itu berarti mencari-cari kesalahan orang lain. Hal ini seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat, tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya, sudah. Sementara itu, ghibah adalah membicarakan aib. Sementara itu, ghibah, nah ini ghibah ya. Ghibah adalah membicarakan aib atau keburukan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing termasuk dosa besar. Ini dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Para pelaku mencari kesalahan orang lain dan menggunjing termasuk dosa besar, dan para pelakunya harus segera bertaubat dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Terus ya, jadi terus ditingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui terutama hal yang memicu tentang hal-hal yang mendekati larangan-larangan dalam syariat itu agar ditinggalkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, selalu berdoa agar supaya terus diberikan hidayah atau rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa tentang hati kita ya. Hati kita agar dibersihkan terus gitu. Doa yang nomor 2, yang terakhir juga. Nah, ini yang harus dijauhi ya. Menjauhi sifat ikut campur urusan orang lain dan menggunjingkannya, kemudian berprasangka buruk dan sengaja mencari keburukan orang lain. Nah, dijauhi agar supaya tidak terlibat. Kemudian perbuatan fitnah. Nah, ini lebih berbahaya dari perkara pembunuhan. Nah, sedangkan pembunuhan merupakan perbuatan dosa besar dalam ilmu fikih gitu ya. Nah, hal tersebut ini fitnah tadi dapat dijelaskan dalam hadis bahwasanya, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci. Sahabat bertanya, bagaimana jika yang kubicarakan itu memang benar adanya? Rasulullah menjawab, jika yang kamu ceritakan itu memang benar, maka kamu telah melakukan ghibah. Akan tetapi jika kamu ceritakan itu tidak benar, maka kamu telah berbohong. Hadis riwayat Muslim. Membicarakan perkara orang lain yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan saja itu tidak dibenarkan, apalagi membicarakan perkara orang lain yang belum jelas kebenarannya. Kemudian menghindari namimah atau mengadu domba. Ini tuntunan penggunaan media sosial yang beradab ya, dengan menggunakan adab. Namimah atau mengadu domba maksudnya membawa suatu berita kepada pihak tertentu
dengan maksud untuk mengadu domba pihak tersebut dengan pihak lain. Namimah juga dapat berarti provokasi. Nah, ini disebutkan untuk melihat lebih jelasnya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153, Quran surat An-Nahl ayat 92, dan Quran surat Ali Imran ayat 105. Nah, ini ya artinya bisa agar dibaca sendiri. Pada Quran surat Al-An'am ayat 153 menjelaskan menghindari namimah atau mengadu domba. Tiga surat ini ya, 3 ayat pada surat yang berbeda. Yang pertama Quran surat Al-An'am ayat 153, dan kemudian surat An-Nahl ayat 92, kemudian yang terakhir surat Ali Imran ayat 105. Nah, teman-teman ya dibaca ya, jangan lupa Qurannya dibaca ya, sama artinya 3 ayat ini ya. Dalam karakteristik dunia maya ini sangat bebas, seolah-olah tanpa batas ya, menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tingkatan umur tanpa terkecuali. Anak-anak bahkan balita pun sudah dapat mengakses dunia maya. Nah, kemudian yang masuk ini adalah menghindari sukriyah, tuntunan beradab pada saat penggunaan medsos. Sukriyah itu berarti merendahkan atau mengolok-olok orang lain, dan juga kelompok pun sama. Sukriyah ini ya, merendahkan atau mengolok-olok orang lain, mencaci maki, artinya hal-hal yang membuat orang benci, mencaci maki, penghinaan juga itu agar dihindari ya, agar dihindari. Karena sekarang sudah lumrah hal-hal mengolok-olok atau mencaci maki orang-orang yang berpolitik ataupun yang lain-lain ya, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu ayo teman-teman ini jangan sampai terus menerus mengolok-olok, mencaci, mencela orang-orang yang sedang dalam kondisi lemah gitu ya. Karena orang-orang yang lemah ini sangat banyak sekali yang dari ulama-ulama yang pernah kita dengar ataupun yang masih belum mendengar, bahwasanya begini, orang yang lemah itu doanya cepat sampai kepada Allah. Selain itu Allah juga melindungi orang-orang yang lemah. Nah, itu harus hati-hati kita. Intinya semua apa yang kita ucapkan atau yang kita lakukan itu agar selalu berhati-hati, agar supaya semuanya nanti tidak berkebalikan kepada kita. Takutnya kita berstrategi buruk kepada orang lain, itu nantinya kembali kepada kita sendiri. Agar tidak terjadi hal seperti itu, maka berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, sebelum mengucapkan, sebelum berbicara. Intinya berpikir dulu. Itu yang harus ditekankan agar bijak dalam bermedia sosial. Nah, ini tuntunan adab bermedia sosial, beradab dalam bermedia sosial ya. Dalam hal ini orang yang bijak dalam bermedia sosial yaitu yang bisa pertama memanajemen waktunya dalam bermedsos, itu sudah kategori orang bijak dalam bermedia sosial. Apalagi yang niatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan agar tidak mendapat murkanya Allah, itu pun lebih
bijak menurut saya, karena dalam hal yang negatif-negatif itu mudah dilalui di medsos ini, dan juga hal-hal yang baik pun mudah dilakukan. Oleh karena itu, maka harus baik-baik dalam bermedsos, terus dijaga etika ya, melalui tuntunan-tuntunan tadi. Akal yang bijak yaitu memanfaatkan dan memanajemen waktu yang tepat. Dan yang terakhir, tuntunan atau beradab dalam medsos, yaitu menghindari hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif ini harus ditinggalkan ya, seperti men-share foto atau video yang vulgar. Nah, ini harus hati-hati menghindari hal-hal yang negatif dalam bermedia sosial. Tidak juga jangan berlebihan dalam bersuka cita, mengeluh hingga hal-hal yang berlebihan lah intinya dalam medsos. Jangan berlebihan, terutama dalam penggunaannya harus dibatasi. Hal-hal yang negatif tadi harus dihindari ya. Nah, setelah dihindari, kemudian nggak ada lagi yang muncul di medsos semuanya begitu. Maka ada 8 sarana penggunaan medsos, juga ada manfaatnya lah. Sarana yang pertama itu silaturahmi, kemudian sarana untuk berdakwah, kemudian sarana informasi, kemudian sarana untuk berbisnis, kemudian yang kelima sarana membuat karya tulis, yang keenam sarana mendapatkan hiburan, yang ketujuh sarana mempertemukan orang dengan niat yang sama, dan yang terakhir 8 sarana mencari jodoh. Nah, sarana komunikasi dan silaturahmi ini namanya makhluk sosial ya. Jadi kita butuh interaksi dengan orang-orang yang jauh maupun orang-orang terdekat kita. Namun interaksi sekarang ini lebih cenderung kepada interaksi dengan orang jauh. Maksudnya yang ada di sekeliling kita atau di dekatnya itu tidak didahulukan ya. Padahal yang lebih penting didahulukan adalah itu. Yang ada di dekatnya dulu didahulukan, lebih utama. Kemudian sarana untuk berdakwah. Nah, bisa dibuat berdakwah juga ya, yang intinya tidak sampai merasa ini yang dikhawatirkan itu adalah ujub. Nah, takutnya kita sampai apa itu ujub? Artinya bangga diri. Nah, ini yang ditakutkan semuanya bagi kita yang melakukan dakwah melalui media sosial. Nah, harus takut ya mendapatkan sifat ujub. Jangan bangga, harus hati-hati dengan sifat ini. Sifat ujub artinya bangga diri. Dakwah melalui media sosial. Secara global, penggunaan medsos menunjukkan fenomena pertumbuhan yang sulit dihentikan. Nah, ini ya, pada September 2013 menyebutkan jumlah pengguna medsos seperti Facebook telah mencapai 1,15 miliar. Tidak sampai 4 bulan, tepatnya pada akhir Januari 2014, The Next Web melansir pengguna aktif gurita jejaring sosial ini telah mencapai 1,23 miliar. Tadi
itu September 2013 sudah nyampe 1,15 miliar, dan pada akhir Januari 2014 itu sudah 1,23 miliar. Penggunaan Facebook di Indonesia pada tahun 2014 ini diperkirakan mencapai 80 juta lebih atau nomor 4 terbesar di dunia menurut Mulyati 2014. Jadi dakwah merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim ya. Tentunya kalau sudah waktunya, entah menggunakan metode dengan medsos ataupun lain-lain. Kemudian media sosial ini juga dinilai efektif sebagai sarana berdakwah, tetapi tetap memperhatikan etika dan norma-norma bermedsos sehingga benar mendatangkan kemanfaatkan, bukan malah sebaliknya menimbulkan permasalahan. Kemudian sarana informasi ya, sebagai kita pengguna medsos tentunya dalam menyampaikan informasi ini agar informasi disampaikan itu tidak bohong ya, dengan baik, dengan benar dan juga bijak. Sarana untuk berbisnis, dengan berkembangnya media sosial dapat mengubah perilaku masyarakat termasuk transaksi jual beli. Nah, hal ini tentang kebohongan tadi ya, tidak boleh bohong dalam hal transaksi menggunakan jual beli atau untuk berbisnis menggunakan media sosial. Harus tidak boleh bohong, tidak boleh menebar hoax, harus jujur. Intinya ilmu-ilmu dalam berbisnis, dalam jual beli itu harus didalami tentunya ya. Intinya jujur, tidak boleh bohong, jujur ya. Nanti seumpamanya di Shopee, Lazada ataupun yang lain-lain itu teman-teman jualan hal yang dibeli itu tidak sesuai ataupun yang dijual kepada konsumen itu hal yang menipu, itu harus diperhatikan agar tidak membingungkan orang. Nanti beli sepatu malah yang didatangkan sepatu yang dibeli itu harganya murah sekali dari yang lainnya. Kok bisa begitu, saking murahnya maka banyak yang beli. Nanti yang didatangkan bukan sepatu malah sabun. Ini bohong ya, tidak boleh. Agar tidak terjadi hal demikian, maka ilmu dalam berbisnis, dalam jualan, jual beli itu harus didalami ya. Tidak boleh bohong, jujur dan lain-lain, harus jujur. Kemudian sarana membuat karya tulis. Nah, ini apabila punya hobi menulis ataupun hal-hal yang imajinasinya itu membuat orang tertarik, terhibur dalam hal kebaikan, itu terus lakukan ya melalui karya tulis ini. Yang suka menulis, mempunyai hobi menulis, itu imajinasinya berarti sudah hebat sehingga banyak yang suka. Teruskan menulis, jangan berhenti. Termasuk peluang juga, peluang penghasilan tambahan gitu. Kemudian sarana mendapatkan hiburan. Nah, hiburan ini kalau sering terhibur nanti takut lupa kepada tujuan hidupnya masing-masing. Yang sudah punya jadwal untuk melakukan pekerjaan ini dan itu, membantu orang tua dan lain sebagainya, bisa terlupakan dengan mendapatkan hiburan yang menarik, yang lebih simple, yang ini harus diwanti-wanti terus, dipantau terus gimana kita menggunakan hiburan melalui medsos ini.
Seperti halnya dulu saat baru ada televisi dan radio, itu seseorang mulai berpindah hiburan dari yang dulunya bermain ataupun lain-lain. Nah, terus berkembang seperti itu dari radio, televisi hingga ke media sosial sekarang ini, karena memberikan informasi dan hiburan yang lebih cepat itu, terkini. Nah, itu harus hati-hati dalam hiburan di medsos ini, agar tidak melupakan niatan yang pertama, agar tidak melupakan niat untuk yang lain-lain, membantu orang tua ataupun belajar. Kemudian sarana mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama, seperti grup masing-masing gitu ya. Kita memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah komunitas di jejaring sosial. Misalnya, seseorang dapat memilih komunitas yang sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya komunitas buku, komunitas kitab, ataupun dalam hal olahraga dan lain-lain, yang minat dan hobinya itu sama. Nah, kalau sudah gabung dalam grup ataupun lainnya, terutama di WhatsApp ataupun yang lain, jangan dilupakan yang tadi, yaitu tidak menyebar hoax. Apabila ada yang men-share terus diteruskan dari 1 orang, 2 orang, tadi jangan dilupakan. Dan yang terakhir, sarana mencari jodoh. Banyak orang yang mendapatkan jodoh dari perkenalan melalui media sosial. Awalnya hanya saja perkenalan, pertemuan, namun kemudian berlanjut sampai ke pelaminan. Nah, ini cukup wow gitu ya. Nah, karena penggunaannya tepat gitu. Tidak boleh berseuzon dalam bermedsos ya, karena orangnya itu bisa kita tidak kenal. Nah, intinya bisa dalam sarana mencari jodoh melalui media sosial tidak ada salahnya dan baik selagi dimanfaatkan dengan cara yang baik. Betul sekali. Namun perlu kehati-hatian karena agar tidak tertipu, apalagi sampai menipu. Nah, jadi kita para pengguna medsos itu harus menjunjung tinggi etika, adab etika dalam bermedia sosial dengan sesama manusia ya. Jaga adab maupun etika kapanpun dan dimanapun. Kemudian juga harus menghormati satu sama lain, sama-sama menghormati ya. Kita harus menghormati orang lain karena sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semua perbuatan yang dikerjakan kita masing-masing ya di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Media sosial ini digunakan media sosial digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab ya, agar supaya bisa terhindar dari perbuatan yang menyakiti orang lain. Intinya semuanya tergantung pada niat pribadi dalam menggunakan media sosial. Kalau tidak dengan niat yang baik, harus berhati-hati terus dalam masuk aplikasi ini, aplikasi itu,
agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam suatu hal yang tidak diinginkan. Terus semangat, jangan lupa baca terus buku, pelajarannya terus didalami, dan buku yang saya baca ini linknya ada di deskripsi.